adalah rumah kita bersama. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaganya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat kerusakan lingkungan yang semakin parah. Perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi alam telah mengancam kelangsungan hidup kita, kaum perempuan khususnya. Mereka seringkali menjadi kelompok yang paling terdampak oleh krisis lingkungan. Oleh karena itu, ekofeminisme menawarkan perspektif baru untuk memahami krisis lingkungan. Gerakan ini melihat bahwa kerusakan lingkungan dan ketidakadilan gender saling terkait. Ekofeminisme berpendapat bahwa perempuan memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan, karena mereka memiliki hubungan yang lebih dekat dengan alam. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu ekofeminisme, apakah kalian tahu apa itu gender? Apakah gender sama dengan jenis kelamin? Nah, gender sendiri merupakan pembagian peran kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender bukanlah hal yang sepenuhnya bersifat biologis, tetapi hasil konstruksi sosial dan budaya masyarakat. Kenapa ya kesetaraan gender itu penting? Karena setiap individu, apapun jenis kelaminnya, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan. Setelah kita mengetahui apa itu gender, maka dari itu, mari kita mengetahui lebih lanjut terkait isu lingkungan dan gender, yaitu ekofeminisme. Apa itu ekofeminisme? Ekofeminisme adalah gerakan sosial atau ideologi politik yang terkait dengan teori feminis arus utama yang berupaya memahami dan menganalisis hubungan antar gender dan lingkungan. Ideologi politik ini terkait dengan keadilan lingkungan, karena para ekofeminis bertujuan untuk menantang dan memitigasi dampak buruk perubahan iklim terhadap komunitas miskin dan terpinggirkan. Secara khusus, para ahli ekofeminis berpendapat bahwa hubungan gender yang tidak setara merupakan hambatan utama dalam mencapai keadilan lingkungan. Lalu, bagaimana ya sejarahnya? Gerakan ini pertama kali muncul pada tahun 1970-an sebagai respon terhadap permasalahan lingkungan yang semakin memburuk serta kesadaran akan ketimpangan gender yang masih ada. Istilah ekofeminisme diciptakan oleh feminis Prancis Francoise de Bon pada tahun 1974. Menurutnya, pencabutan hak dan penindasan terhadap perempuan, orang kulit berwarna, dan orang miskin secara intrinsik terkait dengan degradasi alam, karena keduanya muncul sebagai akibat dominasi patriarki. Sejarah ekofeminisme berakar dari kesadaran akan kesamaan antara penindasan terhadap alam dan penindasan terhadap perempuan. Pandangan patriarki yang mendominasi masyarakat telah memperlakukan perempuan dan alam secara mirip, dengan kedua entitas tersebut dianggap sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi. Beberapa tokoh penting dalam sejarah ekofeminisme termasuk Vandana Shiva, seorang aktivis lingkungan dan feminis asal India yang menyoroti hubungan antara imperialisme, globalisasi, dan penindasan terhadap perempuan serta alam. Selanjutnya, ada tokoh Caroline Merchant, sejarawan sains, juga telah memberikan kontribusi besar dalam memahami hubungan antara feminisme dan lingkungan melalui karyanya. Para ekofeminis menegaskan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender harus berjalan seiring dengan perjuangan untuk melindungi alam. Emangnya seberapa penting sih gerakan ekofeminisme? Nah, peran ekofeminisme menjadi semakin penting di tengah krisis lingkungan dan konflik sumber daya alam yang semakin meningkat. Perempuan memang seringkali menjadi kelompok yang paling terdampak dalam konflik lingkungan karena rentannya posisi mereka di lingkungan dan kehidupan sosial. Ekofeminisme menyoroti pentingnya memahami peran perempuan dalam hubungannya dengan lingkungan, serta pentingnya melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
Dengan mengakui rentannya posisi perempuan dalam konteks lingkungan, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menjaga lingkungan. Ekofeminisme mengajarkan bahwa melalui kesatuan antara perlindungan lingkungan dan kesetaraan gender, kita dapat menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan dan adil bagi semua makhluk hidup. Upaya mengatasi ketidaksetaraan gender dalam lingkungan. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran akan isu-isu gender di lingkungan merupakan langkah awal yang penting. Pendidikan tentang peran gender dalam keberlanjutan lingkungan, baik di sekolah maupun di komunitas, dapat membantu memecahkan stereotip dan menginspirasi perubahan sikap. Yang kedua, pemberdayaan perempuan. Mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan sangatlah penting. Dukungan untuk pelatihan, akses ke sumber daya, dan kesempatan berpartisipasi dalam proyek-proyek lingkungan dapat meningkatkan peran perempuan dalam mengelola sumber daya alam. Ketiga, menegaskan regulasi terkait kesetaraan gender dalam lingkungan. Regulasi ini membantu memastikan bahwa isu-isu gender diakui dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan terkait lingkungan. Di Indonesia sendiri, Kementerian LHK telah berupaya mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan lingkungan, seperti dalam Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender atau RANGRK untuk mengurangi dampak perubahan iklim pada perempuan. Bagaimana ya hubungan ekofeminisme dengan kesetaraan gender? Ekofeminisme menerangkan tentang ketidakberdayaan perempuan dan kerusakan lingkungan hidup secara bersamaan. Ekofeminisme juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam kaitannya dengan alam semesta. Para aktivis ekofeminisme kemudian mulai mengkritik budaya patriarki dan kapitalisme serta mengkritik tentang budaya produksi dan reproduksi dalam kaitannya dengan bahaya dari lingkungan hidup. Dalam konteks kehutanan, ekofeminisme juga membahas peran perempuan dalam mengatasi kekaitan kesetaraan gender dengan kehutanan. Satu contoh aksi nyata dari gerakan ini adalah Gerakan Wadon Wadas, yang merupakan perkumpulan perempuan Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Perkumpulan ini dibentuk dengan tujuan agar perempuan ikut serta secara masif dalam menjaga kelestarian alam dari ancaman rencana pertambangan untuk material bendungan Bener. Mereka sangat sadar bahwa rencana pertambangan akan merusak alam Desa Wadas yang telah memberikan penghidupan dan kehidupan. Kita semua dapat berperan dalam mengatasi krisis lingkungan. Kita dapat mulai dengan menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, seperti mengurangi konsumsi energi dan sampah. Kita juga dapat mendukung organisasi-organisasi yang bekerja untuk melindungi lingkungan. Dengan ekofeminisme, membangun masa depan yang lebih adil, serta berkelanjutan untuk bumi dan kita semua. Ada guanya nggak? Jalannya kecepatan, woi. Iya, udah mau masuk ke duluan. Liburan udah keluar. Di rumah aja. Di rumah. Gitu. Iya. Pura-pura ngobrol aja gitu.